Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya doakan mudah-mudahan teman-teman hari ini dan seterusnya dan sampai seterusnya teman-teman jauh bertambah sehat, jauh bertambah bangkit, jauh bertambah semangat, jauh bertambah pulih total, dan benar-benar sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin, Allahumma amin. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama Bang Andi, tentunya saja di channel YouTube Kang Sunandi teman-teman. Baik teman-teman, Kang Sunandi tetap seperti biasa kami akan mengupas dan membahas berbagai pengalaman mengedukasi agar kalian termotivasi, yaitu tentang seputaran gangguan asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis disorder teman-teman. Sekali lagi teman-teman, di sini saya bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung GERD, anxiety disorder itu. Saya bukan ahli obat, saya bukan ahli terapi, bukan ahli herbal, bukan teman-teman. Apalagi dokter, bukan. Tapi saya bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis disorder itu sebagai mantan penderita yang dulunya sama seperti kalian. Ya, dikatakan berbagi pengalaman saja teman-teman, ya, mengedukasi agar kalian bisa termotivasi oleh video-video saya insya Allah. Baik teman-teman, untuk pembahasan kali ini teman-teman ya, ada yang masuk ke saya bilang, Kang tolong dong bahas masalah dada yang sering sakit, dadanya sering sakit dan suka jantungnya suka berdebar. Nah ini sensasi horor teman-teman ya. Tolong dong bahas dong Bang, bikin video-videonya baik. Jadi untuk tema kali ini saya bahas tentang kenapa jantung suka berdebar, terus kenapa dada sebelah kiri ini suka lebih sering-sering sakit, kadang-kadang suka celeket-celekit yang nggak karuan, titik 3 sampai ke belakang walikat itu kenapa sering sakit dan sebagainya. Baik teman-teman, jangan di skip videonya agar kalian tidak gagal paham, agar kalian bisa tahu cara menanganinya ketika jantung berdebar ataupun dikatakan dadanya suka sakit. Nah teman-teman, jangan di skip teman-teman ya, jangan di skip agar teman-teman itu biar paham dan biar tahu teman-teman. Baik teman-teman, yang baru bergabung, yang belum subscribe di YouTube saya, subscribe terlebih dahulu teman-teman, karena buat saya pribadi itu subscribe itu sangatlah penting teman-teman. Kenapa? Agar video-video saya itu bisa bisa berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik itu tentunya saja sudah menambah semangat saya untuk terus selalu bikin video-video untuk seputaran gangguan asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis disorder teman-teman. Baik teman-teman, begini. Ya, ikan seperti ikan gabus saja ya, lebih cepat lebih bagus. Begini teman-teman ya, untuk penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis disorder itu teman-teman, ketika jantung berdebar, ketika dadanya sangat sakit, jadi 3 titik teman-teman ya, 1, 2, dan 3 di tengah, kadang-kadang sampai belakang. Nah itu titik-titik yang suka selekat suka nggak nyaman dan nggak enaknya. Nah begini teman-teman, bagi yang gini, yang suka berdebar dulu deh ya, yang kenapa jantung itu sering berdebar. Jantung kita itu sering berdebar dikatakan kenapa? Karena kita wajar gitu brother. Kenapa bisa wajarnya? Karena gini, orang punya penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis disorder itu rata-rata mereka itu kan panik, takut, khawatir, cemas yang berlebih. Otomatis pikiran kita alias zemamamambra, alias selalu kemana-mana. Nah ini akhirnya apa timbul? Ketika sensasi itu muncul, ketika ada yang dirasa ya teman-teman ya, ketika ada yang dirasa, contoh kayak sesak napas gitu kan, terus punya kekhawatiran yang berlebih, otomatis yang namanya jantung itu debarannya kencang. Nah semua itu dipicu oleh apa? Oleh pikiran kita. Jangan dikira kalian itu jangan selalu mengkait-kaitkan tentang wah ini jangan-jangan saya jantung yang bermasalah. Enggak. Kalau kalian jantungnya bermasalah, kamu nggak mungkin bisa nonton video saya dengan sampai habis. Nggak mungkin kalian itu bisa pergi makan sama keluarga dengan tekan masih bisa bercanda walaupun kepaksa orang terkena anxiety, masih bisa kumpul-kumpul, masih bisa menikmati kan. Begitu. Jadi itu jangan pernah dikait-kaitkan tentang dengan penyakit berat, karena itu bukan penyakit teman-teman, itu gangguan pola pikir kita saja. Ingat, gangguan kita adalah kendala kita adalah di mental teman-teman, di psikis kita. Jadi ada ngaruh nggak ke fisik? Ya ada ngaruh. Contohnya apa? Kalian terlalu terlalu takut, khawatir, cemas yang berlebih, otomatis jantung kita berdebar dengan kencang, tiba-tiba tok. Nah ada pun juga kalau tiba-tiba lagi ngelamun padahal nggak ngelamunin apa-apa teman-teman. Padahal lagi nggak ngelamunin apa-apa, diem, tiba-tiba lempeng. Nah, karena itu kamu terlalu manteng awalnya kamu sebelum kamu
lamun itu kosong, kamu berpikir dulu, aduh kok gini banget ya, ini apa lagi, kenapa kok nggak sembuh-sembuh. Nah begitu tuh selama kelamaan akhirnya saking munculnya akhirnya kosongnya, begitu kosong akhirnya timbul pek. Nah itu semuanya daripada pola pikir kita yang dikatakan yang terlalu over, teman-teman, terlalu over. Itu yang jantung berdebar itu. Nah pengendaliannya biasanya terlalu was-was, selalu was-was, takut, khawatir, cemas yang berlebih. Itu terutama yang jantung berdebar itu dua, itu tentang was-was dan kekhawatiran terlalu tinggi. Apa sih yang was-wasnya, apa sih yang dikhawatirkan? Biasanya yang dikhawatirkan itu takut, dia itu takut penyakit berat, takut penyakit kronis, takut terkena penyakit-penyakit yang parah, takut, apalagi takut alias takut mati. Kan begitu rata-rata orang terkena anxiety disorder itu, rata-rata itu dulu yang saya rasakan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman ada yang sama dengan gejalanya, terus di kolom komentar saja seperti itu. Nah baik teman-teman, setelah itu jantung berdebar yang sangat luar biasa, yang dikatakan apa ya, jantung berdebarnya itu sangat-sangat luar biasa gitu ya, kagetnya, berdebarnya, nggak nyamannya, ketakutan, ditambah jantung lagi cemas, lagi panik, lagi was-wasnya, lagi khawatirnya, lagi tinggi, jantung berdebar, ditambah pikiran teman-teman tuh ditambah lagi tuh, waduh gua kenapa lagi nih, waduh gua kenapa lagi, selalu dikait-kaitkan. Dan anehnya orang yang terkena anxiety disorder itu selalu dikait-kaitkan tentang dengan apapun sensasinya, selalu dikait-kaitkan dengan penyakit berat, penyakit kronis, penyakit, dikatakan selalu dikait-kaitkan tentang penyakit, padahal itu tidak ada kaitannya dengan penyakit. Kita itu hanya gangguan mental, psikis kita saja teman-teman. Jadi kalian tuh jangan pernah mengkait-kaitkan dengan penyakit. Ini bukan penyakit, ini hanya penderita gangguan mental, penderita dari anxiety disorder, itu cemas yang berlebih. Sadari itu teman-teman. Itu yang daripada jantungnya berdebar itu teman-teman. Nah cara untuk melatihnya teman-teman, nah efek dari situ teman-teman ya, efek daripada jantung yang suka berdebar itu efeknya ke apa? Nanti setelah 2-3 hari kemudian, karena kita terlalu sepanang pikirannya kemana, akhirnya ke leher menegang. Kalau sudah ke leher menegang, biasanya ke kepala kebas, suka kelingan, cekak-cekit, pundak pindah sakitnya nggak enak. Nah timbul tuh ke otot, karena kita ototnya lagi apa namanya, lagi pikirannya lagi sepaneng, pikirannya lagi tinggi, lagi overnya terlalu wah banget overnya. Biasanya di situ timbul apa, dia karena pikiran terlalu over, terlalu sepaneng, akhirnya dia ke saraf-saraf ini, terjadi otot apa, penegangan otot sampai ke leher, nah sampai ke walikat, dan itu sampai ke dada sebelah kiri saya. Ini kalau nonton ini sebelah kiri, kalau mungkin teman-teman ini dikira saya sebelah kanan, ini sebelah kiri saya. Nah dada sebelah kiri ini sakitnya biasanya satu di sini, satu di titik 1, titik 2 di sini, titik 3 di sini. Nah di tengah sini itu biasa di situ. Nah dari situ teman-teman biasanya itu terjadi ada penegangan otot 3 titik, kadang tembus sampai belakang, dan itu wajar, itu terjadinya penegangan otot. Jadi dia yang dikira kira-kira begini teman-teman ya, yang dulu saya alami itu tiba-tiba cekit isi dada tuh, karena tiba-tiba cekit aja nggak enak, itu kenapa nih nggak enak sakitnya itu. Oh ternyata itu, jangan takut, bila mana teman-teman ada yang merasakan suka cekitnya di sini, suka cekitnya di sini atau sebagian tengah sini, itu kalian jangan khawatir, karena cekitnya itu bukan apa-apa. Kalau dipegang begini pasti teman-teman sakit, dipegang gini terus pasti teman-teman sakit. Kenapa? Karena itu daripada otot dada. Di sini ada otot nih, tembus nih, di sini nih otot ke tengah, samping sini sampai tembus ke belakang gitu. Memang mirip-mirip, tapi dikatakan itu dari otot, bukan yang macam-macam ya, bukan penyakit berat, bukan. Kalian itu dari otot penegang. Jadi kalian itu itu dampaknya dari mana? Dari terlalu sepaneng. Akhirnya kembali lagi yang disebutnya lingkaran setan pikiran kita nih, ketika kita udah sakit apa namanya, sakit dada, nanti kembali lagi ke pikiran yang gak enaknya, ya ke situ lagi, ke perasaan gak enak. Nah ya kepikiran yang ke perasaan gak enaknya itu kembali lagi kepada jantung yang berdebar lagi, jantung berdebar lagi, dipikir lagi gua kenapa lagi, ya kembali ke perasaannya gak enaknya lagi. Udah beberapa hari kemudian akhirnya ototnya sakit lagi sebagian dadanya, kembali lagi pikiran yang gak enaknya, kembali kepada keperasaannya, kembali lagi kepada jantung berdebarnya, itu mulu diputar-putarnya, disebutnya yang namanya lingkaran setan tuh di situ. Jadi berpikirnya di situ-situ aja. Nah kalian itu kalau pengen pergi ya daripada zona anxiety disorder itu, kalian itu harusnya benar-benar kamu harus lepas beban pola pikir yang negatif. Kamu benar-benar harus lepas. Kamu nggak bisa berpikir tentang takut, khawatir, takut mati, takut penyakit berat, takut penyakit kronis. Buang teman-teman.
Saya hanya sebagai sebagai mentor mengingatkan kepada Anda kalian semua bahwa penderita gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu tidak berbahaya. Mau gastritis ya, mau lambungnya luka, tidak berbahaya sama sekali. Jadi kalian nggak usah takut, kalian nggak usah khawatir. Lagi pula juga anxiety disorder itu teman-teman kalian jangan pernah takut, karena ini bukan anxiety disorder itu asam lambung. Anxiety disorder itu ya bukan penyakit. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan penyakit, karena ini gangguan mental, ini gangguan psikis. Jadi nggak ada hubungannya kalian dengan penyakit, itu nggak ada hubungannya. Jadi pandai-pandai kalian itu bisa, untuk pengendaliannya ada pada diri teman-teman semua, ada di pada pikiran kalian semua. Yang bisa mengendalikan itu kalian, bukan orang lain, bukan obat, bukan herbal, bukan, tapi kalian sendiri yang bisa mengendalikan. Gitu. Kenapa? Kamu harus pandai-pandai bisa mengalihkan pola pikir negatifnya itu. Tapi percaya teman-teman, untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatic disorder itu kalian pasti sembuh total, pasti itu teman-teman. Jadi kuncinya tetap semangat. Terus juga metode-metode dari saya itu seperti kayak jalan kaki ya. Terus juga selain jalan kaki, kita olahraga tiap pagi itu harus rutin, mandi, terus kita banyakin bersosialisasi, banyakin aktivitas. Itu sangat luar biasa kalau kita bila mana kita dijalankan, teman-teman. Jadi kalian itu nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah cemas lagi, karena ini tidak berbahaya sama sekali. Ya buktinya apa? Ada yang kuat puluhan tahun, ada yang kuat dari katakan 23 tahun, 15 tahun sampai ya mungkin 3 tahun, kayak saya kan 3 tahun lebih gitu kan, itu kuat. Jadi nggak masalah. Kalau memang bahaya 10 tahun gimana, mereka bisa sembuh total kok. Jadi kalian harus semangat teman-teman, kalian harus semangat. Harus semangat. Terus teman-teman juga harus konsisten dengan dengan metode-metodenya gitu ya. Kalian bisa sembuh tanpa obat, tanpa herbal, pasti bisa sembuh. Asalkan kalian konsisten gitu ya dengan metode-metodenya. Jadi sekarang itu kalian harus pandai-pandai bisa mengalihkan pola pikiran negatifnya, terus kurangi rasa takutnya, kurangi rasa khawatirnya, kurangi rasa cemasnya, dan abaikan yang was-was itu yang dikatakan yang membuat teman-teman itu khawatir. Ingat ya, jangan dikait-kaitin dengan penyakit. Nggak ada hubungannya teman-teman, nggak ada hubungannya. Ini ada kendala daripada mental kita, daripada psikis kita. Jadi kalian nggak usah khawatir, nggak usah takut, karena sesungguhnya penderita anxiety disorder itu, asam lambung disorder itu tidak berbahaya sama sekali. Jadi kalian itu nggak usah khawatir lagi, nggak usah takut lagi. Tapi Kang, masalahnya perasaannya nggak enak. Perasaan itu datangnya daripada pikiran kalian. Perasaan itu timbul, perasaan nggak enak itu timbul, datangnya itu daripada pikiran kalian. Kok bisa ya Kang? Bisa. Pikiran kalian bisa berpikir seperti itu, yang ketidaknyaman, yang ketidakenaknya, khawatir, takut, cemas, was-was yang berlebih itu dikarenakan apa? Dikarenakan ada timbulnya sensasi, karena kalian punya anxiety disorder, timbulnya sensasi, apa-apa dipikirin, apa-apa selalu dikait-kaitkan, dengan penyakit, selalu dikait-kaitkan dengan kematian. Jangankan istilahnya masalah penyakit, masalah kematian, kadang-kadang mohon maaf ya, ada suara ambulan aja kita takut, suara burung aja takut, selalu dikait-kait. Kenapa? Apa salahnya suara burung? Apa salahnya dengan ambulan? Dari dulu ya toh, ya begitu-begitu aja suara burungnya begitu, ya kan? Suara ambulannya begitu, gitu. Nggak ada, ya istilahnya aman-aman saja, gitu. Kenapa? Dari dulu juga kita sebelum terkena anxiety disorder, ya kita aman-aman saja teman-teman. Itu nggak ada takut gimana, karena kita udah belajar masa bodoh, udah bisa masa bodoh dulu itu. Nah sekarang terkena anxiety, kok ada suara ambulan kok jadi takut, suara burung kok khawatir. Loh, what happened? Ayah naon, ono opo? Lah seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena berarti mindsetnya, pola pikir kita yang berlebih, yang takut, khawatir, cemas yang berlebih itu teman-teman. Jadi kalau menurut saya pribadi teman-teman ya, kalian tuh harus sering bisa healing. Kenapa? Agar kalian bisa bebas daripada was-was, khawatir, cemas yang berlebih. Ya tempat-tempat begini nih, relaksasi itu tempat-tempat begini cukup datang ke tempat-tempat seperti ini. Ini sangat luar biasa, indah, bagus, enak dipandang, sejuk. Ya dikatakan juga harus dibarengi dengan pikiran yang tenang, hati yang senang, gitu kan kita teman-teman. Dan itu penting. Dan ini tempat-tempat mengunjungi tempat-tempat seperti itu sangat membantu bagi orang-orang untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatic disorder. Jadi jangan dikira ini datangnya nggak ada gunanya, capek-capek doang, nggak bisa tidur. Di sini nih terapi untuk pembelajaran bagaimana caranya untuk bisa mengalihkan pola pikir negatifnya menjadi pola pikir yang pola pikir yang positif.
Dari negatif ke positif, kita buang dari yang negatifnya pindah ke positif. Begitu cara untuk mengembangkan pola pikirnya, dan ini sangat luar biasa. Kalian jangan hanya dikatakan jangan hanya untuk mendengar atau menanyakan tentang konsultasi, tapi metodenya tidak diterapkan. Nah itu yang bikin lama. Makanya agar kalian bisa terbebas daripada zona anxiety disorder, daripada jantung yang berdebar, daripada dada yang suka sakit, tembus ke belakang, walikatnya juga sakit, leher menegang, kepala juga suka sakit, itu kan ya. Kalian harus bisa membebaskan diri daripada pola pikir. Ingat semuanya, apapun sensasinya, itu semuanya dari permainan pola pikir yang negatif. Permainan pola pikir yang negatif. Sensasi itu timbul, itu dikarenakan daripada pola pikir yang terlalu over. Pikiran terlalu over, khawatir terlalu over, takut terlalu over, was-was terlalu over. Selalu kesalahan kita itu selalu dikait-kaitan dengan penyakit berat. Ketika sensasi itu timbul, selalu dikait-kaitkan dengan penyakit berat. Jangan-jangan saya terkena penyakit kronis. Jangan-jangan saya terkena penyakit berat. Jangan-jangan saya penyakit serius nih. Nanti kalau sudah serius, saya sudah penyakit berat. Nanti saya nggak lama, pasti saya ujung-ujung pasti mati. Berarti saya nggak lama lagi. Selalu aja berpikir seperti itu. Selalu dikait-kaitkan seperti itu. Jangan, brother. Gitu. Itu berpikir yang salah. Kamu sudah memikirkan sesuatu yang belum pasti. Itu kesalahan kalian. Jadi mindsetnya diberubah. Kesalahan kalian itu dari cara mindsetnya itu yang harus dirubah, harus diperbaiki. Kamu jangan terlalu berpikir kepada sesuatu yang belum terjadi. Nggak lupakan itu, teman-teman. Itu tidak tidak bermanfaat sama sekali, teman-teman. Jadi kalau bisa ya, buat teman-teman, abaikan pola pikir negatifnya. Karena untuk penderita gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder itu teman-teman tidak berbahaya. Dan anxiety disorder ataupun asam lambung ya, itu bukan penyakit. Anxiety disorder itu psikosomatis, bukan penyakit. Itu penderita daripada pola pikir kita. Biasanya terjadinya anxiety disorder itu ya, teman-teman, itu ada 4 faktor. Yang pertama dari depresi. Yang kedua biasanya itu dari traumatik. Yang ketiga mantan narkoboy. Dan keempatnya itu biasanya dia broken home. Gitu ya. Ada yang gagal rumah tangga, mau nikah juga nggak jadi, terus juga banyak perceraian, banyak tekanan dan sebagainya. Itu ngaruh, teman-teman. Itu bagi orang-orang terkena anxiety disorder. Banyak tekanan. Mungkin saya nggak depresi, nggak Pak. Sekarang mungkin nggak depresi, mungkin happy aja, biasa-biasa. Mungkin dari kecilnya itu ada tekanan daripada orang tuanya. Maksudnya orang tua itu baik gitu kan, biar anak-anaknya itu jadi orang gitu, jadi biar jadi mapan. Terkadang pikiran kita itu kadang salah penerimaannya salah. Nah itu dipikir, akhirnya lama-lama nanti begitu nggak kerasa kita 20 tahun, 30 tahun kemudian terjadi itu. Timbul yang namanya depresi. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi, pandai-pandailah kita untuk bisa mengalihkan pola pikir yang negatif. Dengan caranya apa? Hindari rebahan di siang hari, hindari tidur di siang hari, hindari melamun. 3 hal itu yang wajib dihindari. Jangan selalu banyak rebahan. Nanti kalau rebahan itu lama-lama nanti pikirannya akan ada lamunan. Kalau sudah ada lamunan, ya kalian tuh kalau sudah ada lamunan, nanti timbulnya apa? Kalau sudah ada lamunan, akhirnya berpikir, kok gini amat. Akhirnya meratapi. Udah meratapi gundah gulana, merasa orang paling terpuruk. Akhirnya apa? Timbullah sensasi. Suka merasa rasa sensasi itu, kok sensasi begini apanya. Terus nanti timbullah menyamakan sensasi. Begitu aja tiap harinya. Lalu kita kapan mau ada perubahannya? Kapan kita bisa pergi daripada zona anxiety disorder ini? Nah, untuk itu teman-teman, buat teman-teman ya, jangan sampai lingkaran setan ini menguasai kita. Maka kita harus pintar dan pandai-pandai. Kita jangan sampai dibodohin dengan anxiety disorder ini. Dan kalian kalau bila mana pengen pergi daripada zona anxiety disorder itu, memang harus harus bisa memaksakan itu dengan satu kata, itu dilawan. Lawan pola pikir yang negatif kamu. Kamu bisa lawan rasa takut kamu, lawan rasa khawatir kamu, lawan rasa cemas dan was-wasnya itu perlu dilawan. Kalau kalian menuruti rasa takut, rasa khawatir, cemas dan was-wasnya itu lama, teman-teman. Nggak jamin 2 tahun, 5 tahun lagi sembuh tuh nggak jamin. Kalau kamu masih nurutin takut, khawatir, cemas, masih aja diikutin, jangan, lawan. Itu kalau kalian pengen pergi dari zona anxiety disorder. Itu. Jadi hindari tiduran siang, hindari rebahan siang hari. Kamu normal kok. Kamu nggak perlu takut dengan makanan atau memandang makanan. Untuk anxiety disorder itu aman. Asam lambung yang diakibatkan daripada anxiety disorder itu enggak. Itu aman sama sekali. Konsultasi setiap dokter. Ini pengalaman saya.
nggak ada obatnya. Obatnya adalah dari diri kalian sendiri. Gangguan cemas, mental, yang disebutnya anxiety psychosomatic disorder, ataupun asam lambung yang diakibatkan daripada anxiety psychosomatic disorder, itu nggak ada obatnya. Terkecuali obatnya adalah dari diri kalian sendiri. Itu dari dokter. Dan semua dokter pun saya bilang seperti itu. Konsultasi, karena saya nggak pakai BPJS teman-teman, saya konsultasi. Berapapun saya bayar. Kenapa? Karena saya pengen sembuh. Ya bener kata dokter, saya memantang makanan tuh nggak boleh dilarang. Salah saya. Dokter khawatirnya apa? Malnutrisi. Karena pada dasarnya untuk penderita gangguan asam lambung, ya anxiety disorder itu nggak ada hubungan dengan makanan. Itu ada hubungannya dengan pola pikir. Kecuali kalau kalian memantang makanan boleh, kecuali kalau kalian punya gastritis ataupun lambungnya sudah luka ataupun mahnya yang akut. Selama tiga ini ya, yang selama ketiganya kamu nggak punya luka lambung, kamu nggak punya mah yang akut, kamu nggak punya gastritis, itu aman. Selama kamu nggak punya yang tiga ini, kamu aman dan kamu tidak harus memantang makanan, apalagi sama takut dengan makanan. Wajar kalau kalian takut dengan makanan, kalau kalian itu ke-trigger, ke-trauma dengan makanan, itu karena kalian itu takut dengan penyakit berat, takut penyakit kronis, takut was-wasnya masih tinggi, itu wajar. Gitu. Jadi untuk kalian semua jangan pernah takut lagi, karena sesungguhnya penderita gangguan asam lambung anxiety disorder itu tidak berbahaya. Udah lupakan teman-teman, nggak usah takut lah, gitu ya. Saya pun yang parah begini teman-teman sembuh, saya yang parah begini bisa sembuh, apalagi teman-teman yang jauh di bawah saya, gitu ya, pasti sembuhnya. Jangan lama-lama teman-teman, jangan lama-lama, gitu. Nggak enak, tersiksanya, guna-gulananya, gitu kan. Ayo tanamkan metode-metode dari saya, kalian pasti sembuh, gitu. Dan bila mana video-video saya itu memang bermanfaat, tolong share ke yang lain, bagikan di beranda Anda, ataupun di TikTok Anda, di media sosial media Anda, gitu. Siapa tahu bisa membantu teman-teman. Kenapa? Kasihan orang terkena anxiety disorder itu, mereka itu pikirannya selalu dihantui setiap harinya 24 jam, takut, khawatir, cemas, gundah-gulana, takut, khawatir, cemas, guna-gulana, sudah pokoknya nggak karuan-karuan. Otomatis takut, khawatir, cemas, guna-gulana, otomatis ke badan tuh ngefeknya apa? Piar-piaran, jantung berdebar, terus juga suka sakit dadanya, terjadilah penegangan otot seperti leher kayak tegang, terus tertimbullah kesemutan kayak kepala kebas, tangan, kaki semua kesemutan. Ya itu wajar. Semua dari mana? Itu bukan penyakit. Itu adalah bentuk respon tubuh. Bentuk respon tubuh yang disebutnya psikosomatik ataupun psikosomatis. Dan psikosomatis ataupun psikosomatik itu bahaya nggak bahaya. Yang paling ringan itu hipokondria. Di atas hipokondria namanya psikosomatis atau psikosomatik. Di atasnya lagi ada disorder, ada anxiety. Paling atas lagi asam lambung. Orang asam lambung aja nggak bahaya, apalagi anxiety disorder, psikosomatik disorder, psikosomatik ataupun panic attack, nggak bahaya sama sekali. Jadi jangan takut ya, jangan takut, jangan khawatir, dan kalian pasti sembuh. Percaya, kalian pasti sembuh. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Semakin kalian takut, khawatir, cemas, itu semakin kalian terjebak itu daripada zona anxiety. Makanya kalian bisa melawan untuk cara mengabaikan pola pikiran negatifnya. Kalian pasti bisa kok. Oke? Terus semangat. Terus juga bagaimana cara untuk mengalihkan pola pikirnya yang negatifnya dengan cara perbanyak aktivitas. Bersosialisasi itu penting teman-teman. Bersosialisasi, terus juga olahraga, tetap beraktivitasnya dengan cara berolahraga, sibukkan diri siang hari agar malamnya itu bisa bisa tidur dengan maksimal. Bersosialisasi itu penting banget, itu lakukan bersosialisasi. Kenapa? Itu bisa melatih mental. Terus datang ke tempat-tempat seperti ini, tempat keramaian, ke mall, terserah deh. Kalau misalnya terlalu mahal ke mall mungkin harus, ya udah datang ke tempat-tempat begini enak nih, tempat-tempat alam seperti ini sangat membantu dengan pola pikir kita, bener-bener membantu teman-teman. Nih pemandangannya seperti ini sangat luar biasa. Kalau kita tahu nih teman-teman ya, kita dengan cara melihat seperti ini sambil menghirup udara seger, itu enak banget teman-teman. Udaranya enak, pemandangannya enak, sampai kita bisa menikmati alam. Kayaknya udaranya sangat luar biasa, dan ini sangat membantu untuk orang-orang yang terkena penderita gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder.
Ini sangat membantu sekali teman-teman. Nah, buat teman-teman ya, untuk penderita gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatik disorder, itu sangat penting teman-teman untuk datang ke tempat-tempat seperti ini. Daripada datang, jujur ya teman-temannya, daripada ke mall itu, ke mall juga ada pentingnya juga, karena itu untuk adaptasi orang-orang yang menghadapi orang-orang yang dikatakan yang takut keramaian ataupun fobia sosial. Nah, selain itu teman-teman, dan kalian juga lebih pentingnya lagi untuk datang ke tempat-tempat yang seperti ini. Mungkin orang-orang yang dikatakan di daerah Cilacap, Sidarja mungkin paham ini tempatnya di mana. Nah, ini sangat penting teman-teman, dan ini sangat membantu mental kita, sangat membantu psikis kita, dan ini sangat bisa meringankan. Kalau mentalnya sudah kebantu, psikisnya sudah kebantu, pikirannya udah bisa ringan, otomatis yang namanya jantung berdebar sudah ringan, jantung berdebar ringan, terus juga dada yang suka sakit juga sudah tidak ada lagi, namanya terjadinya otot penegangan udah nggak akan terjadi. Jadi itu aman banget. Jadi kalian nggak usah khawatir, takut, cemas lagi, karena istilahnya yang seperti ini sangat membantu sekali gitu, sangat membantu. Jadi kalian nggak usah khawatir lagi gitu untuk datang ke tempat-tempat seperti ini, pasti bisa. Monggo. Nah seperti itu, ini sangat membantu buat kalian semua. Jadi insya Allah mudah-mudahan kalian semua bisa merasa terbantu, bisa merasa bisa membantu buat kalian semua. Siap, sehat ya? Alhamdulillah. Itu saya bisa sampaikan, mudah-mudahan jadi yang terbaik buat teman-teman semuanya. Saya manusia bisa tersalah hilaf dan mohon maafnya. Oke, sehat ya? Iya nih. Tadi sehat semua ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah teman-teman. Jadi ini bagi yang pengurus di tempat sini, kebetulan saya juga alhamdulillah kenal dengan orang-orang di sini. Jadi saya masuk ke sini bebas. Nah, kalau mau teman-teman di daerah Cilacap Sidarja itu mampir. Ini tempatnya udah jadi semua, udah bagus, tempat ngopi sih kalau ini malam. Kalau nggak bulan puasa ya kita biasa jam segini ngopi gitu. Mantap Jos. Itu saja teman-teman. Al-insanu makhluk khotobanisan, manusia biasa, juga manusia biasa tersalah dan hilaf. Jadi mohon maafnya ya barangkali saya salah kata yang kurang berkenan. Yakin teman-teman pasti sembuh. Terus semangat, jangan lupa bahagia. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.